yang ngerasa kok gue beda ya, kok gue aneh ya, kok gue ngerasa terpencil ya, kok gue ngerasa kurang ya gitu. Banyak juga di luar sana yang ngerasa kayak gitu. Balik lagi di siklus pikir, kita kemarin bahas soal gimana cara tahu kita udah penuh. Di video sebelumnya kita udah bahas kasusnya. Sekarang kita bakal bahas gimana caranya kita biar penuh. Sebelumnya yang nggak tahu maksud penuh tuh gimana, maksud penuh tuh lebih ke kalian udah selesai sama diri kalian. Kayak misalnya kalian udah ngelakuin penyembuhan trauma, kalian udah bisa ini itu, terus kalian udah bisa ngelakuin A, B, C, kalian udah ngerti pengetahuan ini itu, dan kalian ngerasa nggak perlu banyak validasi dari luar lagi, kalian udah mencukupi sayang dari dalam. Jadi kalau kalian udah ngerasa penuh tuh kayak misal ya kalian udah ngelakuin semuanya, intinya kayak dari skill kalian tuh udah kalian lakuin aja semuanya. Pokoknya kayak aku udah ngelakuin semua nih, aku udah bisa nih gitu kan. Kayak kamu udah bisa nolong diri kamu sendiri, kamu udah mencintai diri kamu sendiri, kamu udah bisa bersabar dan yang lainnya, melengkapi kekurangan kamu, menyembuhkan luka-luka batin kamu, itu udah termasuk penuh menurut aku. Intinya kamu udah nggak terfokus keluar, tapi lebih ke fokus ke dalam diri kamu, dan kamu nggak haus untuk mencari keluar, tapi lebih ke dalam kayak gitu. Itu udah merasa kamu udah merasa penuh di momen kayak gitu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ketika gimana untuk mencapai ke sana? Untuk mencapai ke sana, kamu harus tahu diri kamu dulu, kamu harus analisa diri kamu juga dulu kayak gimana. Terus ya kamu jelajahi diri kamu kayak gimana. Jelajah itu maksudnya gimana sih gitu kan? Jelajah itu maksudnya lebih kayak ke apa sih kekurangan aku, apa sih skill yang aku belum bangun, apa sih yang aku belum tahu dan lain-lainnya, apa sih yang bikin aku tetap fokus keluar. Kayak gitu contohnya. Nah, itu kamu cari tahu, pokoknya kamu selesain. Terus apa setelah itu kita bakal cepat gitu, apa kita bakal dapat apa yang kita mau gitu, kayak dalam kehidupan, dalam keuangan, masa depan, hubungan. Untuk pertanyaan apakah bakal cepat dapat gitu, menurut aku itu tergantung kamu nyarinya di mana gitu. Jadi anggap gini ya, kamu lagi di lingkungan kita ibaratnya kolam ya, kita ibarat kolam, kamu ikannya gitu. Kamu lagi di kolam A nih, kamu ikan di kolam A itu, kolamnya kecil, cuma segini. Kamu nyari ikan yang besar, yang kolam di sana sebenarnya nggak bisa, cuma ikan segini gitu. Jadi kamu harus pindah, move gitu. Jadi jangan di sana. Kamu harus cari kolam yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi, yang berkualitas lagi, yang berkualitas gitu ya, yang berkualitas. Jadi nyari terus. Tapi bukan kayak kok maksud nyari-nyari terus sih, kan aku cewek. Nah gitu ya, maksudnya kayak kalian filter gitu loh. Misalnya ada ini nih, oh nggak cocok, filter lagi kayak gitu. Aku pribadi sering ngefilter gitu ya. Enggak berarti aku pribadi selalu dapat yang bagus gitu. Enggak, sering juga kok dapat ikan-ikan yang enggak sesuai kualitas dan lain-lainnya. Dan menurut aku ya gimana cara kamu ngefilter aja gitu. Menurut kamu nih sesuai enggak dengan apa yang kamu cari gitu. Kalau nggak sesuai ya udah coba cari lagi kayak gitu. Intinya ya udah kamu apa ya, move gitu, kamu pindah gitu untuk nyari kualitas yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Kalau kalian mau aku bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi soal kualitas, soal gimana cara membangun diri dan lain-lainnya, kalian bisa komen mau atau coba jelasin lagi. Aku bakal ngejelasin lagi atau aku nanti bakal adain Zoom gitu bareng-bareng, kita bakal bahas soal ini. Menurut aku ini mungkin agak lebih seru ya ketika kalau kita bisa Zoom bareng, kita bisa membahas ini untuk kedepannya, karena kan pemikiran yang kayak gini tuh nggak banyak orang yang mikir kayak gini, nggak banyak. Mungkin kebanyakan orang ya udah pasangan A sama pasangan B, ntar juga bakal sampai ke sana, ntar juga bakal kayak gitu. Proses aja, nggak banyak yang mikir kayak gini. Jadi komen di bawah, mungkin kita bisa bikin grup juga buat ngebahas hal-hal kayak gini. Mungkin kalian juga bakal ketemu di situ, siapa tahu orang-orang berkualitas berada pada momen-momen yang berkualitas tentu saja. Jadi menurut aku ini adalah momen yang
benar-benar menentukan sih lebih tepatnya kayak ya intinya kayak aku bilang tadi cari sesuai dengan kualitas kolam kamu di mana, tempat kamu di mana, sesuai kualitas kamu. Jadi menurut aku ini hal yang menarik. Jadi kalian bisa komen di bawah dan juga, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian yang punya pemikiran yang sama atau memiliki pemikiran yang berbeda. Mungkin dia bakal tahu kalau pemikiran yang kayak gini tuh ada, itu penting. Atau mungkin ada dari kalian yang pengen tahu gimana cara sampai aku di momen ini, gimana caranya bisa sampai di pemikiran seperti ini. Aku juga bakal bahas, aku bakal ceritain juga, dan mungkin itu bisa ngambil gitu ya, ngambil pembelajaran juga di situ dari kisahnya aku. Banyak orang di luar sana yang berpikir ngapain sih dengerin kisah sukses orang atau ngapain sih dengerin cara orang berjuang sampai sekarang terus akhirnya bisa bangkit lagi. Menurut aku biarkan mereka karena ya mungkin mereka udah cukup dengan hal tersebut, tapi banyak juga di luar sana yang gak tahu gimana caranya, yang ngerasa kok gue beda ya, kok gue aneh ya, kok gue ngerasa terpencil ya, kok gue ngerasa kurang ya gitu. Banyak juga di luar sana yang ngerasa kayak gitu. Jadi menurut aku dengan aku speak up di sini, dengan aku ngejelasin pengalaman aku di sini, menurut aku itu bakal bikin pemikiran baru untuk orang-orang yang ngerasa dirinya aneh, untuk orang-orang yang ngerasa dirinya terpencil, untuk orang-orang yang ngerasa sering dibilang berbeda. Itu sebenarnya kalian nggak beda. Jadi aku pengen speak up di sini karena menurut aku di sini mungkin bisa mencakup banyak orang di luar sana untuk pemikiran yang sama juga, sehingga aku bisa memberi insight baru supaya mereka nggak terlalu sedih seperti itu. Jadi stay tune.